Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Sekarang kita masuk di halaman 58. Penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa mengatakan, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jika ada yang bertanya kepadamu, bagaimana cara engkau mengetahui Tuhanmu itu siapa? Maka katakan kepadanya melalui tanda-tanda kebesaran suatu zat Tuhan dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran itu adalah al-lail wan naharu wasyamsu wal qamar, adanya malam dan siang serta matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta seluruh makhluk yang ada pada keduanya ataupun di antara keduanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari ataupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu hendak sembah. Quran surat Fussilat ayat 37. Wa qauluhu ta'ala, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasithan wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Mari kita baca pula penjelasannya. Tidak seorang manusia pun yang dapat mengklaim bahwa dia menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, 7 lapis langit dan bumi, beserta seluruh makhluk yang ada pada keduanya maupun di antara keduanya, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakannya. Di antara makhluk Allah yang pernah mengaku dirinya adalah Tuhan adalah Fir'aun. Tapi Fir'aun cuma mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dan dia memaksakan orang-orang untuk menyembahnya. Akan tetapi kalau ditanya kepada Fir'aun dan semua yang mengaku dirinya adalah Tuhan, apakah kalian yang menciptakan bumi ini? Apakah kalian yang menciptakan langit-langit ini? Maka mereka mengatakan tidak. Dan tidak ada yang mengklaim bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Tidak seorang makhluk pun yang berani mengatakan dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan hanya Allah yang pernah mengklaim bahwa dialah yang menciptakannya. Bahkan makhluk itu tidak terjadi atau tidak ada dengan sendirinya, dan tidak dapat menciptakan makhluk yang selainnya.
Manusia tidak dapat menciptakan makhluk sekecil nyamuk dan lalat sekalipun. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Tak seorang pun yang mengaku dirinya adalah Tuhan yang bisa menciptakan sesama makhluk, kecuali dialah Allah. Maka kalau kita dapati ada orang di zaman ini mengaku dirinya Tuhan, maka kita katakan kepada dirinya, coba kau ciptakan sesuatu ya, seperti lalatkah, nyamukkah, atau yang semisalnya dah, yang menunjukkan bahwa engkau berkuasa untuk menciptakan makhluk. Penulis membawakan Qurat Fussilat ayat 37 dan Al-A'raf ayat 54 sebagai dalil bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan semua makhluknya. Langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah terdiri dari 7 lapis. Ini juga sebagaimana yang kita pernah pelajari dulu di pelajaran fisika, yang belakangnya atmosfer itu. Ya, sudah lupa saya urutannya apa aja. Pokoknya ada 7 lapis. Penciptaan langit dan bumi memakan waktu 6 masa. Dan yang dimaksud dengan 6 masa di sini, para ulama berbeda pendapat. Apakah 6 masa itu maksudnya 6 hari di sisi manusia, ataukah 6 hari di sisi Allah? Ya. Walaupun Allah mampu menciptakannya dalam sekejap saja. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah diciptakan dalam 6 hari? Emang gak bisa lebih cepat? Gak bisa kalau Allah tinggal seperti orang membunyikan, mementik jarinya, tak, tiba-tiba jadi semuanya. Jawabannya Allah bisa melakukannya. Tapi kalau ditanya kenapa harus dalam 6 hari atau 6 masa, maka di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan, yang demikian itu mengandung hikmah yang Allah saja yang tahu tentangnya. Penciptaan 6 hari itu dimulai dari hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Makanya Jumat merupakan hari yang paling mulia dan menjadi hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Karena di hari Jumat itu Allah menyelesaikan penciptaan apa? Langit dan bumi. Nah, kita lanjut pembacaan usul salatahnya. War-Rabbu huwal ma'bud. Dan yang disebut dengan Tuhan, kalau ada sesuatu yang disebut dengan Tuhan, maka dialah yang memiliki hak untuk disembah. Tadi kita sudah bicara bagaimana antum tahu itu adalah Tuhan. Maka dilihat dari siapa yang memiliki tanda kekuasaan dan bisa menciptakan alam semesta. Dan bila kita sudah sepakat bahwasanya yang bisa menciptakan alam semesta itu hanya Allah, maka tidak ada yang memiliki hak untuk disembah karena dia adalah Tuhan, melainkan cuma Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya. Dan dia yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, zat yang mampu menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka dialah zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sepakat bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Ketika ada yang bertanya kepada antum, dari mana kamu tahu bahwasanya Allah itu Tuhanmu? Jawabannya apa tadi? Dari apa? Dari tanda kekuasaan dan dari makhluknya. Dari mana kamu tahu bahwa Allah yang menciptakan? Maka kita katakan,
Saya belum pernah mendengar ada yang mengklaim dirinya lah yang menciptakan langit dan bumi, melainkan Allah. Datangkan kepada saya satu orang saja yang kau katakan boleh saya sembah, yang mengatakan dirinya lah yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah bentuk misalnya perdebatan antum dengan orang Nasrani. Misalnya antum berdebat dengan orang Nasrani, antum bilang tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata. Kamu menyembah patung, kamu menyembah makhluk namanya Yesus atau Isa. Lalu dia bertanya kepada antum, dari mana kamu tahu bahwasanya Allah itu Tuhan? Maka kita jawab, dari tanda kekuasaannya dan dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Nanti kalau dia bertanya lagi, dari mana kamu tahu bahwasanya Allah itulah yang menciptakannya, yang menciptakan makhluk, langit, bumi, matahari dan bulan? Maka antum sebutkan, saya belum pernah mendengar suatu zat pun, mau laki-laki mau perempuan, mau kelihatan atau tidak, yang pernah mengklaim bahwasanya dialah yang menciptakan langit dan bumi selain Allah. Coba kau datangkan pada Injilmu, kamu lihat di dalam Injilmu, sebutkan satu saja di dalam ayat-ayat pada Injilmu yang mengatakan bahwasanya Yesus yang kau sembah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Karena tidak ada yang bisa mengklaim hal ini melainkan Allah, maka dia yang berhak untuk mendapatkan penyembahan, sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir tadi. Nah, mari kita baca penjelasannya di halaman 61. Allah adalah Tuhan kita. Dia yang memiliki tanda kekuasaan dan yang menciptakan alam semesta. Namun tidak cukup sekedar mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Pengakuan seperti itu mengharuskan adanya penyembahan kepada Allah semata dan tidak ditujukan kepada yang selainnya. Yang selain Allah tidak pantas disembah karena mereka bukan Tuhan yang menciptakan. Ini jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan. Bukanlah cukup apabila kita mengatakan ketika ditanya siapa Tuhanmu, kita bilang Allah, lalu otomatis jadi muslim. Enggak. Harus menunjukkan peribadatan itu hanya kepada Allah semata. Antum masih ingat cerita tentang sahabat yang memiliki tujuh Tuhan? Tidak pernah diceritakan di sini. Tapi saya kira mungkin rata-rata yang biasa belajar dari saya sudah dengar hadis-hadis ini. Ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki namanya, siapa yang tahu? Dapat hadiah parfum. Siapa namanya? Hah? Salman Al-Farisi. Salah. Bayar parfum. Siapa? Imran bin Husain. Salah. Nabi SAW bertanya kepada seorang laki-laki, berapa Tuhanmu? Jawabannya Imran bin Husain. Bukan Imran bin Husain, tapi Husainnya. Imran bin Husain itu pun anaknya. Yang dia tanyain adalah bapaknya. Nah, Nabi SAW bertanya, berapa Tuhanmu? Dia bilang 7. Ya dede banyaknya. Dari mana-mana aja itu 7. 1 di langit, 6 di bumi. Coba, apakah dia kemudian otomatis menjadi seorang muslim hanya dengan semata-mata mengatakan bahwasanya dia punya Tuhan di langit namanya Allah? Jawabannya tidak. Ya. Dikarenakan dia selain punya Allah, punya 6 lagi. Jadinya 7. Bahkan kita katakan seandainya dia cuma punya 2, maka dia tetap bukan muslim. Seandainya dia tidak mengatakan 7, 2. Berapa Tuhanmu? 2. Di mana? 1 di langit, 1 di bumi. Maka kita katakan tetap Anda orang kafir. Dikarenakan Anda menduakan Allah di dalam penyembahan. Ya. Makanya di sini disebutkan bahwa mengakui Allah sebagai Tuhan itu tidak cukup. Baru cukup apabila kita mengakui Allah sebagai Tuhan, lalu kita menunjukkan segala bentuk penyembahan hanya untuk Allah itu sendiri. Penulis membawakan Quran surat Al-Baqarah 21-22 sebagai dalil bahwa hanya Allah yang pantas kita sembah karena Dia yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta. Firman Allah tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang beriman, munafik maupun yang kafir.
sebagaimana yang ditujukan juga kepada makhluk yang ada sebelum mereka seperti malaikat dan jin. Penulis membawakan penafsiran dari Ibnu Katsir terhadap Quran surat Al-Baqarah 2122 di atas. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, zat yang menciptakan semua yang disebutkan dalam ayat tadi adalah zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Nah, dengan demikian kesimpulan pertama, kalau kita ditanya siapa Tuhan, maka jawabannya Allah. Kalau kita ditanya kenapa harus Allah, maka jawabannya adalah karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu yang ada padanya dan di antara keduanya. Kalau kita tanya kenapa bisa demikian, kalau kita ditanya kenapa bisa demikian, maka kita jawab tidak pernah ada nama yang mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi melainkan Allah. Bahkan Anda, wahai penyembah Yesus, wahai yang memiliki 3 Tuhan, tidak satu pun dari 3 Tuhan kalian, termasuk Yesus kalian, yang pernah mengklaim dirinya yang menciptakan. Antum buka saja di Injil dimanapun, datangkan kami kepada ayat di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Ya, tidak ada yang sepowerful Allah yang berani mengklaim hal itu. Bahkan kalau seandainya ada yang mengatakan demikian di zaman ini, saya ini adalah sesembahan, maka kita jawab, coba ciptakan makhluk hidup satu aja, meskipun kecil, bikin spesies baru di bawahnya nyamuk. Ya. Mari kita baca lagi di halaman 62. Penulisnya berkata, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islami wal imani wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja' wa tawakkul wal raghbatu wal rahbatu wal khushu' wal khashyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu wal nadhru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita menjalankannya adalah Islam, iman, ihsan, doa, khauf, roja, tawakkal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'adzah, isti'anah, istighatsah, menyembelih, nazar, dan segala bentuk peribadatan yang Allah perintahkan. Setelah kita bersepakat bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, sehingga karena dialah satu-satunya Tuhan, maka hanya Dia yang boleh kita tujukan sebuah peribadatan, maka berikutnya kita akan ditanya, apa sih bentuk-bentuk ibadah yang kita harus tujukan hanya untuk Allah? Maka di sini disebutkan oleh penulisnya, yang sudah saya bacakan di cetak tebal tadi. Mari kita baca penjelasannya. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah kata yang mencakup segala hal yang mendatangkan kecintaan Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sayangnya saya tidak mencantumkan lafaz Arabnya. Ya. Coba saya cantumkan, maka ini lebih baik. Definisi ibadah menurut para ulama ada banyak, dan di antara definisi yang paling tepat atau yang paling lengkap, yang jami', mani', khalin minal ishab, ya, disebutkan oleh para ulama, definisi itu harus ngumpul, nolak, dan tidak bertele-tele. Ya, coba lihat. Saya keluar dari pembahasan dulu. Saya keluar dari buku. Sesuatu itu kalau antum mendefinisikan sesuatu, bila antum mendefinisikan sesuatu, maka definisi itu harus mencakup 3 hal: mengumpulkan, mengeluarkan, dan tidak bertele-tele. Mengumpulkan, apa yang dikumpulkan? Segala sesuatu yang masuk ke dalam dia, yang didefinisikan. Ulang. Sebutkan definisinya A.
Maka untuk mendefinisikannya antum harus mengumpulkan segala sesuatu yang masuk dalam A, mengeluarkan segala sesuatu yang enggak masuk dalam A, dan tidak boleh terlalu bertele-tele. Contoh, apa definisinya ibadah? Maka antum harus masukkan segala sesuatu yang masuk ke dalam A dalam definisi itu, keluarkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah, dan jangan terlalu panjang bertele-tele. Coba kita lihat. Definisi ibadah di sini adalah sebuah kata yang mencakup segala hal yang mendatangkan kecintaan Allah. Apakah dia bentuknya perbuatan atau perkataan, baik dia nampak maupun tersembunyi. Ismun jami' alladhi ismun jami' likulli ma yuhibbu Allah wa yardah, min aqwalin wa af'alin al-zahirah wal batinah. Ini kata para ulama. Sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, yang dicintai Allah. Apakah dia bentuknya perkataan atau perbuatan, apakah dia nampak maupun tersembunyi. Coba saya bertanya, teman-teman menjawab. Berzikir itu ibadah bukan? Ibadah. Coba kita lihat. Kalau memang dia ibadah, berarti dia harus masuk di sini. Zikir itu berarti harus mendatangkan kecintaan Allah. Betul atau tidak? Betul. Bentuknya entah perkataan atau perbuatan. Betul atau tidak? Betul. Nampak maupun tersembunyi. Betul. Dikarenakan zikir, kadang-kadang kita zikir diam-diam, kadang-kadang zikir dengan bersuara. Baik. Azan, ibadah itu bukan? Ibadah. Berarti azan termasuk yang mendatangkan kecintaan Allah. Bentuknya entah perkataan, entah perbuatan, entah dia nampak maupun tersembunyi. Salat, ibadah. Berarti dia mendatangkan kecintaan Allah. Bentuknya entah perkataan, entah perbuatan, nampak maupun tersembunyi. Antum dicela orang, dan di dalam hati antum bersabar. Itu ibadah bukan? Ibadah. Apakah itu mendatangkan kecintaan Allah? Iya. Bentuknya perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Tersembunyi atau tidak? Tersembunyi. Berarti dia ibadah. Baik. Merayakan peringatan Maulid Nabi, ibadah bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia tidak mendatangkan kecintaan Allah. Karena Allah membenci mengada-ngada dalam agama. Maka dia bukan ibadah. Ya. Menyembah patung, ibadah bukan? Bukan. Menurut definisi syar'i. Kenapa? Karena dia tidak mendatangkan kecintaan Allah. Nah, saya tidak ingin terlalu panjang. Mari kita baca lagi. Inilah definisi yang paling komprehensif, yang paling tadi jami' mani' khali minal ishad. Kedua, ibadah itu terbagi atas dua bagian. Ada ibadah badan dan ada ibadah harta. Ada yang bentuknya lisan, hati, dan anggota badan. Ada yang bentuknya harta. Penulis membawakan beberapa contoh ibadah seperti Islam, iman, ihsan. Kalau didefinisikan lagi nanti, dijabarkan, Islam itu syahadat. Kemudian apa? Salat. Coba lihat. Kalau syahadat, ibadah apa itu? Tiga-tiganya. Ibadah lisan, hati, anggota badan. Kemudian salat, tiga-tiganya ya, lisan, hati, anggota badan. Zakat, ibadah harta. Haji, harta iya, badan iya. Puasa, badan. Penulis membawakan beberapa contoh ibadah seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf atau takut kepada Allah, raja atau berharap kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah, raghbah,
meminta kebaikan kepada Allah, rahbah, cemas akan azab Allah, khusyuk atau merendahkan diri di hadapan Allah, khasyah yaitu takut dan mengagungkan Allah, inabah yaitu bertaubat kepada Allah, isti'anah yaitu meminta pertolongan kepada Allah, isti'adzah memohon perlindungan kepada Allah, istighatsah meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit, menyembelih, bernazar. Nazar itu apa? Nazar itu misalnya yaitu janji kepada seseorang kepada Allah bila Allah memenuhi hajatnya. Misalnya dia berkata, ya Allah, apabila aku dapat pekerjaan, maka aku akan mensedekahkan gaji pertamaku ke panti asuhan. Ini termasuk nazar. Dan segala bentuk peribadatan lain yang Allah perintahkan. Iman, Islam, iman dan ihsan nanti akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan landasan kedua nanti. Lanjut. Kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah tersebut hanya boleh untuk Allah semata. Maka tidak ada yang namanya istighatsah kalau bukan kepada Allah semata. Tidak boleh beristi'adzah kepada yang selain Allah. Tidak boleh ada isti'anah, khasyah, melainkan hanya kepada Allah. Kita dapati ada orang di zaman ini, yuk istighatsahan yuk. Ngapain mereka? Ada yang istighatsah di kuburan. Itu tidak. Di sebagian daerah ada yang dinamakan istighatsah. Tapi mereka kerjakan di kuburan, kepada kuburannya wali fulan atau guru fulan atau habib fulan atau kiai fulan. Maka ini berarti sama dengan menunjukkan istighatsah kepada yang selain Allah. Dan peribadatan manakala ditujukan kepada selain Allah, maka ini disebut dengan apa? Syirik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Kata penulisnya, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Karena itu, barang siapa memalingkan suatu bentuk ibadah apapun, yang punya stabilo, yang pro antum stabilo adalah kata-kata apapun. Apapun bentuknya, karena dia ibadah dan itu ditujukan kepada yang selain Allah, maka status pelakunya adalah musyrik lagi kafir. Musyrik lagi kafir. Sebelum terlalu jauh, perhatikan. Saya tidak tahu apakah di majelis ini atau di majelis yang lain, dan saya pernah menjelaskan ini adalah namanya takfir mujmal. Ini adalah pengkafiran secara umum. Adapun manakala antum bertemu dengan pelakunya secara khusus, maka untuk menstempel dia dengan nama kafir, musyrik, maka ini tidak boleh tanpa tabayyun, tatsabbut dan iqamatul hujjah. Pernah tidak saya sebutkan ini? Coba saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Siapa yang memalingkan sebuah ibadah apapun bentuknya, misalnya istighatsah, dilakukan bukan kepada Allah melainkan kepada kuburan, maka pelakunya statusnya adalah musyrik kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang hal itu, maka sesungguhnya perhitungan adalah di sisi Tuhannya, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Lihat, Allah mengatakan barang siapa menyembah Tuhan yang selain Allah bla 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 bla, diakhiri dengan penutup innahu la yuhibbul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Ini menunjukkan bahwa barang siapa menyembah Allah berarti dia apa? Kafir. Barang siapa yang menunjukkan sebuah ibadah bukan kepada Allah, maka dia kafir. Kita selesaikan dulu syarah, baru saya jelaskan yang tadi. Semua contoh ibadah yang telah disebutkan penulis sebelumnya dan berbagai ibadah yang lainnya yang tidak disebutkannya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Dalilnya adalah surat Jin ayat 18. Dan telah berlalu penjelasan dalil ini di risalah kedua. Memalingkan ibadah kepada selain Allah maka itu syirik. Yang melakukannya statusnya musyrik lagi kafir. Dalilnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Perhatikan, saya tidak usah membaca. Saya bertanya, antum menjawab. Siapa Tuhan kita? Tahu dari mana? Tanda kekuasaannya, kebesarannya, dan makhluknya. Antum tahu dari mana dia yang punya tanda kekuasaan dan dia yang menciptakan makhluk? Tahu dari mana? Hah? Bilang, saya belum pernah dengar ada suatu zat yang mengklaim punya tanda kekuasaan dan punya makhluk melainkan Allah. Antum dapat di mana itu? Dapat dari mana? 2, 3 lah. Dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, dan dari realita. Kalau ada yang mengatakan dirinya dari Tuhan, datangkan kepada saya, nanti saya sembah. Tapi saya minta dulu nanti bikinkan sesuatu yang hidup lebih kecil dari nyamuk. Asalkan dia bisa, baru saya sembah. Makhluk hidup lah ya, bukan robot. Robot itu bisa gerak tapi mati. Dia punya nyawa, punya roh. Bisa dipahami ini? Baik. Karena dia yang punya tanda kekuasaan dan punya makhluk, berarti yang boleh disembah siapa? Allah. Kenapa? Karena yang bisa menciptakan dan punya tanda kebesaran, dialah yang punya hak satu-satunya. Kalau Fir'aun bisa memiliki yang sama, kita akan sembah dia. Cuma masalahnya, dia cuma ngaku tapi dia nggak bisa. Nggak punya apa yang dimiliki oleh Allah. Saya bisa paham? Tadi disebutkan pula, oleh karena itu tidak berhak tidak boleh bagi kita untuk menunjukkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Disebutkan oleh penulisnya macam-macam ibadah: Islam, iman, ihsan, istighatsah, inabah, isti'anah, isti'adzah, nazar, dan lain-lain. Sudah? Ini semua hanya boleh untuk siapa? Allah. Sekarang, kalau seandainya ada yang melakukan ibadah-ibadah tadi, dia tujukan bukan untuk Allah, berarti apa statusnya? Perbuatannya itu disebut apa? Perbuatan menunjukkan sebuah ibadah bukan untuk Allah, padahal itu hanya untuk Allah, disebut apa? Syirik. Pelakunya jadi musyrik lagi kafir. Sampai sini paham ya? Sekarang saya bikin stressing. Setelah kita bilang siapapun yang menunjukkan sebuah ibadah bukan untuk Allah, maka dia musyrik kafir. Ini disebut dengan takfir mujmal. Coba bilang takfir mujmal. Apa itu? Mengkafirkan secara global, secara kaidah saja. Siapa yang menunjukkan ibadah kepada yang bukan Allah, kepada yang selain Allah, maka dia kafir lagi musyrik. Ini adalah kaidah takfir mujmal namanya. Ada takfir yang kedua, yaitu manakala kita datangi, kita ketemu dengan pelakunya. Namanya takfir muayyan. Coba bilang takfir muayyan. Takfir muayyan. Apa itu? Vonis individu. Secara individu kita bilang kafir. Engkau kafir. Nah, vonis secara individu tidaklah dilakukan kecuali dengan 3. Ada 3 hal yang harus ditempuh sebelum melakukan vonis kafir secara individu, takfir muayyan. Yang pertama adalah tabayyun, yaitu klarifikasi, memohon klarifikasi. Yang kedua tatsabbut, yaitu check and recheck. Yang ketiga iqamatul hujjah.
yaitu menegakkan dalil padanya. Menegakkan dalil padanya. Dah, perhatikan. Misalnya yang melakukan kesyirikan ini adalah kakek kita. Suatu hari kita menemukan dia mengumpulkan kemenyan, lalu dia bawa ke sebuah pohon, dia bersemedi di situ selama 1 malam. Kita nguntit misalnya ngeliatin kakek kita, pas pulang kita tanya, kakek tadi malam ngapain? Aku istighosa cu. Ya, istighosa sama apa? Itu sama pohon itu. Itu pohon itu kita bisa minta-minta. Kita kalau sulit datangnya aja pohon itu, bawa kemenyan di situ semedi, nanti kamu akan dapat wangsit. Maka ini namanya apa? Perbuatan ini namanya apa? Syirik. Nah sekarang bolehkah kita bilang kakek musyrik lagi kafir? Karena kita bertemu dengan pelakunya. Sementara antum sudah dapat kaidahnya, siapa yang beristighatsah kepada yang bukan Allah maka dia apa? Musyrik lagi kafir. Kita ketemu dengan orangnya, bolehkah kita langsung bilang kakek kafir lagi musyrik? Kalau kakek mati, aku tidak berhak mendapatkan warisan. Kata kakeknya, siapa juga yang mau kasih kamu? Bolehkah? Jawabannya tidak, kecuali dengan ditempuh 3 langkah dulu. Apa tadi? Tabayyun. Apa itu tabayyun? Klarifikasi. Jangan pas dia pulang langsung kafir. Hanya dulu kayak dari mana? Itu namanya memohon klarifikasi. Saya lihat tadi malam kakek pergi ke pohon bawa kayak kendi dikasih apa gitu ada asapnya. Itu namanya apa? Tabayyun. Nanti dia akan memberitahu. Oh kakek pergi ke pohon itu. Terus apa tadi? Tasabbut. Ngapain? Ya kakek istighotsah. Kita tanya lagi, kakek tahu istighotsah itu apa? Itu memohon perlindungan, memohon pertolongan saat sedang sulit. Kakek sulitnya sulit apa? Iya kakek sudah kepengen nikah nggak jadi. Misalnya gitu. Sudah tua, belum dapat jodoh, misalnya gitu. Ini namanya apa? Tasabbut. Baru kemudian iqamatul hujjah. Kakek tahu kakek itu perbuatan namanya syirik loh kek. Karena kakek memohon kepada yang bukan Allah. Padahal kakek kalau minta jodoh itu hanya kepada Allah misalnya. Apa itu syirik? Nah, baru kita jelaskan. Itu namanya apa? Iqamatul hujjah. Bilang itu nggak boleh kayak dalilnya firman Allah. Nabi SAW mengatakan di zaman Nabi dulu orang kalau minta pertolongan saat sulit istighotsah itu kepada siapa? Paham ini? Contoh yang lain. Misalnya ada kita ketemu atau kita tinggal di sebuah kampung yang di sana rata-rata petani. Setelah menanam dan misalnya ditunggu sampai 6 bulan, pengennya harusnya sudah panen, kok nggak panen-panen. Lalu mereka menyembelih kambing atau menyembelih kerbau. Kemudian darahnya dialirkan di sawah, kepalanya ditanam di salah satu bagian dari sawah. Dan kebetulan yang melakukan itu adalah bapak kita sendiri misalnya. Nggak bisa misalnya pas dia pulang kita bilang, bapak tadi nyembelih buat apa? Buat sawah. Kafir. Tetapi butuh apa tadi? Tabayyun. Tanya dulu, bapak ngapain? Nanti kalau dia jelaskan, saya melakukan ini dan itu. Tasabbut. Buat apa? Kenapa? Karena begini dan begitu. Baru kemudian apa yang ketiga? Iqamatul hujjah. Berikan kepada dia dalil-dalil. Itu tidak boleh pak, karena ini dan ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dikarenakan. Itu namanya apa? Iqamatul hujjah. Nah, contoh yang lain, yang terakhir, misalnya di rumah kita masih ada unsur-unsur syiriknya. Jam berapa itu? Berapa menit lagi? Apa tadi?
Di rumah kita masih ada unsur syirik-syiriknya. Misalnya mama kita itu suka mengerjakan sesuatu yang ritual-ritual yang aneh-aneh dah. Pokoknya mau menikahan adik, bak mandi dikosongkannya. Dia membangun rumah, itu plafon dikasihnya kain putih. Dia buka toko, pintunya dikasih botol kerating deng. Macam-macam dilakukan. Ada aja pokoknya. Nah kita nggak bisa bilang gini, Mama ini sudah syirik kah? Misalnya. Terus apa ini mak? Botol, apa isinya? Quran tadi kurobek. Buat apa? Buat ya supaya laris tokonya. Dasar kafir. Ini tidak bisa dilakukan karena ini termasuk vonis individu. Takfir apa tadi namanya? Takfir muayyan. Takfir muayyan itu melakukan manakala sudah terlewati berapa langkah? 3. Tabayun dulu. Buat apa? Tasabbut, lo kenapa? Dan seterusnya. Siapa tahu karena keawaman dan tidak tahu. Baru kemudian iqamatul hujjah. Beritahukan dia dalil-dalil. Beritahukan bahwa itu perbuatan syirik, bahwa itu terlarang dalam agama kita. Nah, bisa dipahami? Ini lagi ada yang heboh di media sosial. Belum apa-apa sudah ketahuan. Emang apa? Ayo apa? Ada orang bilang Nabi Musa itu premannya para nabi, ya kan? Dan segala hal yang dipleset-plesetkan yang bagi saya terus terang menjijikkan. Itu bukan gaul, tapi alay. Ya, ini kelihatan gaul, jadi kelihatan alay. Kalau mau ini nanti Nabi Musa adalah premannya para nabi. Saya lihat lagi ada seorang ustadz yang lain yang mengomentari. Ustadz tersebut mengomentari, dan siapa yang melecehkan seorang nabi, ijma' para ulama bahwa dia murtad. Paham ini? Ustadz yang bersangkutan yang alay ini lalu bikin klarifikasi, menjuluki orang murtad itu berat, itu harus ada syarat-syaratnya dan lain-lain. Saya jawab, saya sebagai ceritanya penonton di antara kedua mereka ini, maka saya katakan, ustadz tersebut saya yakin bukan takfir muayyan. Itu takfir apa namanya? Mujmal. Dan itu benar. Siapapun yang melecehkan satu saja di antara para nabi, maka dia murtad. Itu betul dan itu adalah kaidah di dalam agama kita. Itu pembatal keislaman. Cuma bentuknya takfir apa? Mujmal. Maka jangan juga baper. Ya. Ada orang mujmal, antum kalau tidak merasa tidak masalah, tidak perlu bikin klarifikasi. Dan kalau salah aja. Itu lebih gentleman ketimbang membuat pembelaan, mengatakan orang murtad itu berat. Siapa juga sih yang mengatakan Anda murtad secara muayyan? Membuat orang mengatakan orang murtad muayyan itu memang butuh yang 3 tadi. Dan saya yakin sekali ustadz yang bersangkutan tidak mungkin memaksudkan takfir secara muayyan. Itu adalah takfir mujmal. Dan saya tidak sedang mengomentari soal premannya para nabi, cewek gaul dan lain-lain, enggak. Ya. Ini bapak-bapak yang enggak punya Instagram pasti enggak paham maksud saya. Apa sih ustadz ini? Ya. Ada dai yang mengatakan seorang Aisyah itu cewek gaul, seorang traveler dan lain-lain. Ya, bapak-bapak yang nggak punya Instagram pasti nggak tahu itu. Ya. Maka saya katakan saya tidak sedang mengomentari itu. Saya cuma mengomentari ketika ada yang mengomentari yang bersangkutan dengan kata-kata perbuatan itulah perbuatan murtad. Maka saya katakan ini disebut dengan contoh takfir mujmal. Siapa yang melecehkan seorang nabi maka dia murtad. Betul. Itu secara mujmal. Tapi nanti ketika ditunjuk kepada individu yang melakukannya secara tidak sengaja misalnya, maka tidak mungkin dimurtadkan. Misalnya kita tanya, kok Anda bisa-bisanya mengatakan Aisyah itu cewek gaul, traveler dan lain-lain, seolah-olah Aisyah itu adalah wanita begajulan suka kelayapan rumah. Ya itu tidak. Apa sih konsekuensi traveler itu? Hobi keluar rumah.
Wong zaman Nabi SAW, Aisyah itu kalau ada yang mau keluar rumah di antara istri-istri Nabi pasti izin. Kalau ada yang mau dibawa buat safar itu pakai undu. Bayangkan. Karena ketika Nabi SAW sudah wafat, kalau ada orang bertanya kepada Aisyah, maka bertanya di balik hijab. Misalnya kalau dikatakan cewek gaul dan traveler, aduh saya jadi komentarin ya, jadi ikut-ikutan ya. Balik lagi, kalau seandainya nanti kita tanya, maksud Anda begitukah? Anda melecehkan Nabi kah? Lalu dikatakan, tidak, maksud saya itu sebenarnya tidak begitu. Maksud saya itu, atau saya tidak sengaja. Saya karena terbawa suasana jadi terikut. Kalau gitu Anda bukan murtad, tetapi Anda alay. Silakan. Azan. Bagaimana hukumnya menghadiri majelis ilmu di jam waktu kerja dan kita lebih pilih menuntut ilmu dibandingkan kewajiban kita kepada perusahaan tempat kita kerja? Menuntut ilmu itu maksimal menuntut ilmu itu kadang wajib ain, kadang fardu kifayah, kadang sunnah. Contoh fardu ain, misalnya orang yang akan pergi haji, semoga Allah memberikan rezekinya kepada antum. Di masa-masa dia sudah berangkat, dia wajib belajar masalah haji. Bila tidak, maka dia berdosa. Itu fardu ain. Ada fardu kifayah, yaitu cukup sebagian orang yang mengerjakannya, yang lain tidak punya kewajiban. Misalnya ilmu-ilmu dunia yang menunjang hajat hidup orang banyak, itu ilmu fardu kifayah. Jangan semua orang jadi ustaz. Harus ada yang belajar kedokteran, harus ada yang belajar menjadi apoteker, harus ada yang menjadi seorang insinyur, harus ada yang menjadi ekonom, untuk saling menunjang. Karena ini menunjang hajat hidup orang banyak, sehingga belajar ini adalah fardu kifayah. Ada belajar yang cuma sunnah. Misalnya orang miskin belajar manasik haji dan umrah, ini hukumnya sunnah. Bila dia tidak belajar pun dia tidak berdosa. Bila dia belajar dia berpahala, karena dia miskin, belum punya kewajiban pergi haji. Sedangkan menunaikan amanah, ketika antum berakad dengan sebuah perusahaan atau menjadi seorang PNS misalnya, itu adalah wajib. Dan tidak boleh mengalahkan yang wajib, ya, mengalahkan yang wajib dengan sesuatu yang sunnah atau cuma fardu kifayah. Maka tidak boleh, saya katakan, bila misalnya antum ikut daurah, yang daurah ini insya Allah hukumnya sunnah. Apalagi antum bisa menyimaknya dari live Facebook, live YouTube, atau rekamannya nanti antum bisa simak dari situ. Terus antum meninggalkan tempat kerja sembunyi-sembunyi tanpa izin demi mementingkan sebuah daurah, maka ini hukumnya tidak boleh. Dan banyak fatwa para ulama dalam masalah ini kita kiaskan dengan fatwa sebagian ulama kita di Saudi yang mengatakan haram hukumnya untuk seorang pegawai negeri sholat duha di waktu jam kerja. Karena sholat duha hukumnya wajib, menunaikan amanah hukumnya sholat duha hukumnya sunnah, dan menunaikan amanah di tempat kerja hukumnya wajib. Dan saya lebih tidak sepakat lagi apabila yang mengerjakan ini justru ustadz. Misalnya membuka pengajian di saat dia harusnya duduk di kantornya melayani masyarakat. Saya pernah dapati ya, di hari Selasa ada seorang ustadz PNS, ustadz tapi punya jabatan sebagai seorang PNS, ngisi pengajian di Masjid Istiqomah Selasa jam 10 dan menggunakan baju safari. Ini tidak benar dan ini contoh yang buruk. Anda sebagai dai harusnya mencontohkan yang benar kepada masyarakat. Jangan mengatakan ya saya kan dai, saya itu bisa kemana. Enggak, jam 10, dari jam setengah 8 sampai jam 4 Anda di kantor, meskipun Anda punya kerjaan kecuali untuk sholat atau makan, atau kecuali sesuatu yang betul-betul lumrah. Untuk mengisi pengajian enggak, itu bukan waktunya. Jam kerja Anda di kantor. Bila Anda mencontohkan kepada masyarakat, malah Anda menjadi qudwah yang sayyi'ah, menjadi teladan yang buruk bagi masyarakat. Nanti akan banyak masyarakat yang mengatakan saya kan ikut pengajian, saya kan pengajian, padahal Anda PNS setengah 8 sampai jam 4 Anda di kantor. Kenapa saya dulu berhenti dari PNS?
Salah satunya adalah karena banyak permintaan ngisi kajian di jam sholat asar. Ya, tak timbang-timbang. Setiap mau habis kajian asar, sementara pulang jam 4. Kalau saya baru berangkat ke sana jam 4, saya belum sholat asar, belum ngisi pengajian, orang mungkin bubar. Sering diminta keluar kota untuk ngisi daurah. Sering diminta untuk ngisi khutbah Jumat yang tempatnya jauh dari kantor, misalnya di Handil atau di Selipah. Saya korbankan status saya sebagai PNS, saya resign, betul-betul resign, meskipun dengan membayar denda pengembalian gaji 87 juta. Yang penting saya tidak berstatus sebagai PNS, tapi tidak gentleman. Jam kerja tak ambil untuk ngisi di tempat yang lain. Itu namanya nggak amanah dalam pekerjaan. Ya. Apakah mempermainkan asma Allah dengan mengatakan menjapri Allah, Allah so sweet banget, Allah keren banget, adalah murtad? Saya kira bukan. Ini tidak termasuk kategori murtad, tetapi ini kategori alay. Ya. Ini bukan gaul, tetapi ini adalah bentuk pendekatan dakwah yang menurut sebagian orang mana ya? Sini kan. Saya cukupkan dulu karena ini nggak mungkin saya jawab hanya dengan 2 menit, 3 menit. Ya, ada penjelasan khusus. Saya katakan orang yang melakukan demikian, Allah itu so sweet, Allah itu keren banget, ini tidaklah dikatakan sebagai bentuk kemurtadan, karena saya yakin melakukannya ada dalam rangka memuji Allah, bukan untuk merendahkannya. Akan tetapi yang seperti ini adalah metode dakwah yang keliru, dan saya akan jelaskan letak kekeliruannya mungkin nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.